NBA Finals 2025 telah mencapai game ke-7 dan mungkin ini adalah salah satu NBA Finals terseru sepanjang masa. Game ke-7 di NBA Finals bakal menjadi momen penentuan terakhir antara kedua tim untuk memenangi segalanya atau justru pulang dengan kekecewaan. Ini juga merupakan kali pertama NBA Finals harus berlangsung sampai game ke-7 dalam 9 tahun terakhir. Terakhir pada saat LeBron dan Cavs bertemu dengan Curry dan Warriors pada 2016. Berada di panggung game ke-7 NBA Finals ini pun membutuhkan persiapan dan tekad yang gak main-main, karena apa yang dipertaruhkan oleh Thunder dan Pacers jadi semakin banyak dan krusial. Tapi, apakah kedua tim sudah benar-benar siap untuk menghadapi momen ini? Sejauh ini NBA Finals 2025 berhasil menyajikan banyak sekali momen dan cerita-cerita menarik untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi sebenarnya, jauh sebelum seri ini dimulai, banyak orang menyebut bahwa final antara Thunder dan Pacers akan menjadi yang paling membosankan. Itu karena Thunder dan Pacers sama-sama merupakan tim dengan pasar atau market yang kecil. Mereka bukanlah tim dengan reputasi yang sangat besar dan terkenal seperti Lakers, Warriors, atau Celtics. Apalagi ditambah dengan pemain-pemain bintang kedua tim yang masih belum cukup terkenal, NBA Finals 2025 sebagai ajang entertainment dinilai tidak dapat memuaskan para penonton awam. Hal tersebut akhirnya juga terbukti dengan jumlah penonton yang terus menurun di game-game NBA Finals tahun ini. Meski begitu, baik Thunder maupun Pacers berhasil menunjukkan bahwa mereka memang layak untuk bertanding di final tahun ini. Sejak game pertama, mereka telah memberikan permainan paling dramatis di NBA Finals dalam beberapa tahun terakhir. Saat itu, Thunder berhasil memegang kendali sepanjang pertandingan dan sudah unggul sampai 9 poin dengan sisa waktu kurang dari 3 menit. Namun bukannya merasa sudah aman, hal tersebut justru menjadi awal dari hancurnya momentum Thunder. Yang dihadapi Thunder saat ini bukanlah tim NBA biasa. Pacers merupakan tim yang sangat terlatih dan berpengalaman untuk comeback dari jarak skor yang besar dalam waktu singkat. Pacers bahkan berhasil melakukan itu dalam 3 seri mereka sebelum beranjak ke NBA Finals. Siapa sangka mereka bisa melakukan itu lagi saat melawan tim peringkat 1 di NBA musim ini. Caruso wouldn't let him. Nesmith drills it, rattles it home. Not even the main ball handler at this point in time because the defense has been so aggressive. Nembhard steps back, three-pointer. Got it! Three-pointer from Nembhard. Short, rebound, the follow. Siakam puts it in. 1-point game. Looking. Halliburton driving, pulls up, jump shot. It's good! It's good! Caruso looking. Throws it up on the rim, knocked away. And Indiana takes game 1. Nggak cuma tim terhebat di NBA, yang dikalahkan Pacers di game ini juga merupakan tim dengan defense peringkat 1 sepanjang musim reguler dan playoff tahun ini. Meski hanya unggul selama 0,3 detik dari total 48 menit, Pacers tetap berhasil mencuri kemenangan di kandang musuh, langsung di game pertama. Performa Pacers secara keseluruhan juga sangat merata dengan 6 dari 10 pemain yang dimainkan berhasil mencetak setidaknya 10 poin. Namun Thunder gak mungkin hanya diam saja setelah menelan kekalahan itu. Sebagai tim paling dominan di NBA musim ini, tentu Thunder akan memberikan perlawanan yang lebih ganas lagi di game berikutnya. Mereka pun akhirnya memberikan pembalasan yang mengerikan di game kedua. Pacers tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengimbangi dominasi Thunder. Shai Gilgeous-Alexander, MVP NBA musim ini, berhasil mencetak 34 poin, 8 assist, 5 rebound, dan 4 steal setelah mencetak 38 poin pada debutnya di NBA Final. Pemain cadangan Thunder juga tampil luar biasa di game kedua. Alex Caruso dan Aaron Wiggins masing-masing mencetak 20 dan 18 poin. Tapi bukan hanya pemain cadangan Thunder saja yang bisa tampil dengan produktivitas seperti seorang bintang. Di game ketiga, di mana game ini sangat penting bagi kedua tim untuk memperkuat momentum mereka, pemain cadangan sekaligus aset muda Pacers yaitu Bennedict Mathurin mampu memberikan permainan yang sangat solid. Dan mungkin ini adalah performa terhebatnya sepanjang berkarir di NBA. Hanya dalam 22 menit, Mathurin berhasil mencetak 27 poin dengan 75% dari total tembakannya berhasil masuk. Selain Mathurin juga ada TJ McConnell. Meski ia hanya memiliki tinggi 185 cm saja, ia tetap bisa mengendalikan jalannya pertandingan dengan aksi-aksi hasilnya ini. Mike makes, Siakam's going to try again, three-pointer. McConnell with a rebound, touch pass inside, Mathurin lays it up and moving without the ball. Stolen by McConnell, throws it off Wallace, Pacers have it. 17-0 in bench points, they force another second opportunities. McConnell on the steal and he backs it home. Dipimpin juga oleh Tyrese Halliburton yang hampir mencetak triple-double dan juga Pascal Siakam dengan 21 poin, Pacers unggul lagi dalam final ini dengan agregat 2-1. Semua tekanan jatuh ke tangan Thunder. Apakah mereka sebagai tim yang difavoritkan menjadi juara dapat menghentikan Pacers untuk menjauhkan kedudukan menjadi 3-1 di kandang mereka sendiri? Game keempat berlangsung dengan sengit. Kedua tim saling membalas tembakan demi tembakan. Menjelang akhir kuarter ketiga, Pacers sempat berhasil unggul hingga 10 poin dari Thunder. Akan tetapi, Thunder berhasil bangkit dan merebut kedudukan tersebut berkat pimpinan Shai. Pacers masih memiliki kesempatan besar untuk comeback lagi di game ini.
Namun ironisnya, mereka gagal melakukan itu karena Mathurin gagal memasukkan beberapa free throw krusial dan berkali-kali melakukan foul. Padahal di game sebelumnya ia tampil sebagai pahlawan. Thunder berhasil menyamakan agregat menjadi 2-2 dan momentum berada di tangan mereka memasuki game ke-5. Dan benar saja, Thunder bermain dominan hampir sepanjang pertandingan. Bahkan bintang kedua Thunder yaitu Jalen Williams berhasil mengumpulkan 40 poin, 6 rebound, dan 4 assist. Thunder berhasil mengambil alih kontrol di final ini dengan unggul 3-2. Pacers seketika berada dalam ambang eliminasi. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang mereka khawatirkan. Di kuarter pertama game ke-5, Haliburton mengalami cedera pada kakinya. Ia memang pada akhirnya tetap memaksa untuk bermain, tapi performanya yang setengah-setengah tidak memberikan kontribusi positif untuk Pacers. Ia hanya mengumpulkan 4 poin, 7 rebound, dan 6 assist, bahkan semua poinnya itu cuma berasal dari free throw karena tembakannya tidak ada yang masuk. Apakah Pacers ketar-ketir dengan kondisi ini? Apakah kesempatan mereka untuk menjadi juara sudah sepenuhnya hilang? Sepertinya tidak, karena apa yang terjadi di game ke-6 justru menunjukkan sebaliknya. Sebelum game ke-6 dimulai, Haliburton didiagnosa mengalami cedera betis dan harus absen sampai 2 minggu untuk sepenuhnya pulih. Namun dengan nasib Pacers yang sedang dalam taruhan, ia menolak untuk istirahat dan tetap bermain di game ke-6. Kali ini Haliburton berhasil bermain solid dengan mencetak 14 poin, 5 rebounds, 2 assist, dan 2 steal hanya dalam 23 menit. Di saat kesempatan untuk mencetak skor yang semakin terbatas karena cedera, Haliburton tetap bisa berdampak dengan memfasilitasi rekan setimnya, dan ini salah satunya. Williams, 16 points, throws it away. Haliburton comes up with it. Cross court, Siakam for the slam. Poster yang mematikan dari Siakam ini makin mempertegas dominasi Pacers di game ke-6. Bahkan setelah 3 kuarter, mereka berhasil unggul hingga 30 poin. Game ke-6 akhirnya berakhir dengan kemenangan dominan Pacers. Di sisi Thunder, ini merupakan kekalahan terburuk ketiga mereka sepanjang musim ini. Jalen Williams yang sebelumnya mencetak 40 poin, kini berada di sisi yang jauh berbeda dengan mencatatkan angka plus-minus di minus 40. Yang artinya Pacers berhasil unggul hingga 40 poin ketika Williams berada di lapangan. Dan ini merupakan angka plus-minus terburuk sepanjang sejarah NBA Finals. Performa Shai dalam game ke-6 ini juga merupakan yang terburuk baginya sepanjang NBA Finals. Ia hanya dalam tanda kutip mencetak 21 poin, 4 rebounds, dan 2 assist. Perolehannya ini juga semakin diperparah dengan dirinya yang mencetak 8 turnovers, menyamai rekor turnover terbanyak sepanjang karirnya. Kini Thunder dan Pacers masing-masing telah menunjukkan kehebatan dan kelemahannya masing-masing. Lantas, kira-kira bakal jadi seperti apa game ke-7 besok? Di satu sisi, Thunder sudah memiliki pengalaman yang serupa dari playoff tahun ini. Saat berhadapan dengan Denver Nuggets di ronde kedua, Thunder bisa dibilang berada dalam tren yang sama dari game pertama sampai ke-6. Dan saat itu mereka berhasil bermain sangat ganas di game ke-7. Thunder bisa saja melakukan hal yang sama di NBA Finals tahun ini. Terlebih lagi game ke-7 juga akan diselenggarakan di kandang mereka. Sudah saatnya bagi Shai, Williams, dan kawan-kawannya untuk membuktikan bahwa mereka memenangi 68 dari 82 game pada musim reguler, bukan untuk pulang tanpa gelar. Di sisi lain, Pacers memiliki kesempatan yang sangat berarti untuk mengejutkan semua orang. Game ke-7 pada dasarnya adalah ajang untuk adu mental, dan dengan segala perjalanan yang telah mereka lalui sebagai tim kuda hitam, Pacers sudah memiliki mental baja untuk menuntaskan musim ini dengan akhir yang bahagia. Mereka bahkan memiliki sekitar 8 pemain yang kompeten untuk tampil hebat dalam kondisi mendesak, terutama di kandang musuh. Bagaimanapun, game ke-7 NBA Finals adalah tentang hidup atau mati. Kedua tim hanya memiliki 48 menit tersisa untuk tampil semaksimal mungkin demi menduduki tahta tertinggi di NBA. Tapi gimana menurut kalian? Siapa yang akan memenangi game ke-7 dan menjadi juara NBA tahun ini? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Gila, cuma 70.000 plus kamu udah bisa dapat satu style jersey, free design, free voucher, dan custom satuan. Gas CO di Easy Sportswear! Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.